Hi everyone, welcome back to Serendipity Tarot. Tema kali ini, pick a card reading. Siapa mantan kamu yang udah lost contact dan pengen balik lagi? Okay, here I've got 4 piles. Aku udah punya 4 pile di sini. Pile 1, 2, 3, dan 4. Okay, choose one of these 4 piles. Pilih salah satu dari keempat grup atau pile yang ada di sini. And ask yourself, tanyakan ke diri kamu, mantan kamu yang udah lost kontak sama kamu, siapa yang pengen balik lagi, oke? Atau akankah kamu balik lagi dengan orang tersebut? If you had, then let's start with pile number 1. Hello pile 1, let's see siapa dan apakah dia akan balik lagi, mantan yang kamu pikirkan, akankah dia balik lagi ke dalam kehidupan kamu ya? Oke, let's see yang udah lost contact. Yes. Yes, I can definitely say yes. Dia akan kembali lagi sama kamu setelah lama diam. Setelah dia marah sama kamu. Setelah dia pergi dari kehidupan kamu. Dia akan menghubungi kamu lagi. Oke. This is nice. Dan dia datang dengan membawa perubahan dalam dirinya dia. Ini bagus banget. Tapi sabar dulu ya. Sabar dulu. Satu kartu lagi mau aku tarik. Ternyata ada 2 yang pengen ikut. Oke. Ini yang terakhir, ya. Apakah dia pengen balik lagi ke kamu? Akankah dia menghubungi kamu lagi? Iya. Setelah sekian lama dia diam, aku lihat ada beberapa skenario di sini. Karena ingat, ini general reading ya, jadi nggak akan terlalu resonate untuk satu orang atau skenario-nya hanya satu skenario aja. Oke, aku ceritain dulu dari skenario yang pertama ya. Jadi, orang yang pengen hubungin kamu lagi, ini adalah dulu dia pernah kesal sama kamu, dia pernah marah sama kamu, ada sesuatu di sini yang bikin dia marah, akhirnya dia memutuskan untuk diam setelah kalian kayaknya berantem, ya. Dan di sini kamu yang oke, sabarin aja lah gitu ya. Kamu coba nunggu dia sampai dia tenang dulu. Yang kamu di sini aku lihat kamu juga udah berusaha banget buat ngejelasin ke dia permasalahannya seperti apa. Udah coba membujuk dia, udah coba kayak ya telling everything that you can. Tapi kenyataannya dia nggak mau dengerin gitu. Dan akhirnya tuh dia menutup diri dari kamu. Yang ada semakin kamu jelasin dia malah mundur dan ngeblok kamu gitu aja. Nah, orang ini tuh pengen balik lagi ke kamu. Aku rasa dia sekarang udah tenang, dia udah perasaannya itu udah relax, dia udah bisa kayak ya sadar lah kalau kamu ini memang berharga buat dia, kalau kamu ini memang berarti buat dia. Nah, dia datang dengan perubahan, dengan membawa perubahan akan perasaannya dia ke kamu. Kalau yang tadinya dia cuma main-main, di sini dia akan kembali dan jadi orang yang kayak lebih sweet lagi. Dia akan jadi orang yang mungkin kalau tadi dia cuek, dia akan jadi lebih romantis lagi sama kamu, oke? Ada perubahan di sini, dan dia akan jadi lebih pengertian lagi sama kamu. Tapi aku nggak bilang niatnya dia, apakah niatnya dia hanya untuk main-main sama kamu atau untuk serius, nggak. Ya, ini bukan di perubahan di niat. Aku ngelihatnya ini adalah perubahan sikap. Ya, ada perubahan sikap di sini, oke? Dan untuk skenario yang kedua, aku lihat orang ini, dia dulu ninggalin kamu karena suatu hal, ya, yang tidak dia inginkan. Dia mungkin meninggalkan kamu karena dia merasa ada kekurangan dalam dirinya, bahwa ada penolakan, bisa jadi dari keluarga kamu, atau penolakan misalkan dari teman-teman kamu yang bilang, kok kamu bisa sih sama dia, atau dari omongan orang lain yang bilang, dia belum mapan nih, oh dia seperti ini nih orangnya, atau dia sikapnya kayak gini nih, baik itu yang maskulin ataupun untuk yang feminin ya. Nah, dia itu pergi untuk apa? Untuk kebaikan kamu. Karena dia merasa bahwa dirinya ini gak baik untuk kamu. Saat ini dia sudah berubah. Saat ini dia sudah jadi orang yang lebih baik. Kalau tadinya dia belum mapan, sekarang dia udah punya karir. Yang pokoknya sesuatu yang membuat dia percaya diri untuk ada di samping kamu. Dia ini sekarang udah yakin, udah punya kepercayaan diri untuk mendekati kamu lagi. Dia sudah jadi orang yang lebih dewasa, lebih bijaksana. Dia udah ngerasa bahwa ya aku juga punya kok apa yang orang dulu bilang aku gak punya. Dulu aku seperti ini dan mereka bilang aku begini, dan sekarang aku sudah jadi orang yang lebih baik. Sekarang aku udah berubah. Makanya dia yakin untuk ngedeketin kamu. Dia yakin untuk kembali lagi sama kamu, which is very sweet. Kapan? Ada 13, 19, 20, 15,
8 dan 11. Aku ngelihat ini sebagai satu, ini 11, 14. Oke, 14 minggu. 14 kayaknya kalau sampai lewat dari tahun depan enggak deh ya. Because this is kind of enggak terlalu cepat tapi sedang lah. Mungkin beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan. Atau mungkin ada beberapa jam ke depan. Ya, berapa hari ke depan gitu. Orang ini akan menghubungi kamu lagi. Tapi kalau dia menghubungi kamu lagi, untuk yang skenario kedua, aku rasa dia bakal hubungin kamu atau nanyain dulu nih ke teman kamu ada pasangannya sekarang atau masih single gitu. Dan aku ngerasa bahwa dia tuh memang kayak dia tuh berusaha keras itu buat kamu karena dia pengen jadi orang yang layak untuk kamu. Sweet gak sih? Ciri-cirinya dia. Oke, ciri-cirinya dia. Kalau yang maskulin, ini sih energinya feminin semua ya. Apa aku tarik lagi kartunya? Kalau untuk yang maskulin, aku lihat dia ini slim, tingginya medium ke tall, warna kulitnya Asian. As I said tadi, ada yang di awalnya cuman main-main dan dia balik lagi sama kamu, dan kemudian ada yang merasa bahwa cintanya hanya sepihak, dan dia akan datang dengan membawa transformasi apa? New love. Cinta yang baru. Kalau untuk yang maskulin, ciri-cirinya rambutnya ada yang lurus, hitam, dan kemudian ada juga yang rambutnya medium ya, gak bergelombang. Kemudian untuk yang feminin, aku ngelihat dia agak berisi, gak gemuk, tapi gak kurus juga. Tingginya medium ke short untuk yang feminin, untuk yang maskulin medium ke tall. Untuk yang feminin warna kulitnya fair skin, a little bit brown but fair skin, medium sampai ke fair skin lah. Untuk yang maskulin medium to fair ya, Asian skin. Oke, apa lagi? Initial M, age MH E F R S A N. Oke, let's see. Zodiaknya dia. Aku udah lama kayaknya nggak reading waktu yang lama atau panjang. Aku nggak tahu kalian sukanya yang kalau waktunya tuh panjang atau yang sedikit-sedikit sih. Gemini, Libra, Leo, Sagittarius, Cancer, ya, Sagittarius. Ada Scorpio, satu lagi Virgo. So buat teman-teman yang pilih pile 1, I hope this resonate with you. If it doesn't resonate to you, remember this is general reading. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Goodbye. Hello pile 2, let's see siapa yang akan balik lagi atau mantannya udah lost contact sama kamu, dan apakah dia akan balik lagi sama kamu atau enggak ya. Toh orang yang ada dalam pikiran kamu, si mantan yang udah lost contact akan balik lagi ke kamu atau enggak. Di sini kamu punya take time to breathe out, disseminating moon, dan ada dual, the magician. Okay, let's see more. Page of earth. It's too early if I read from this only 4 cards. 8 of air, 10 of fire, 7 of water, 2 of air, 8 of fire, 2 of fire, and then we've got fortune wheel, ace of fire, 6 of fire, and then 5 of water. Oke, let's see. Aku lihat di sini si mantan yang kamu pikirkan itu, dia kayaknya lagi fokus dulu ke soal kerjaannya dia. Saat dia jauh dari kamu, dia memfokuskan dirinya dia ke dalam kerjaannya. Aku lihat di sini mungkin dia ada jadian sama orang lain, tapi kemudian putus lagi, dan sampai yang dia itu udahlah, aku mau fokus dulu deh di kerjaan. Atau juga ini bisa jadi kamu ya. Ini bisa vice versa. Ini bisa jadi kamu nih. Kamu yang udah putus sama dia, terus kamu lebih fokus lagi ke kerjaan kamu. Di sini aku lihat untuk saat ini dia nggak akan menghubungin kamu dulu. Oke? Dia nggak akan hubungin kamu dulu, dan entah kenapa aku juga ngerasa ada beberapa di antara kalian yang juga nggak mau sebenarnya dihubungin oleh orang ini. Tapi kamu kayak yang pengen tahu kabarnya dia. Oke, ada Ace of Fire di sini nih. Ini yang ini tuh kayak sesuatu yang terpendam, mungkin kemarahan kamu yang masih ada, atau perasaan kamu yang masih kesal ke dia atau something lah di sini, atau juga bisa perasaannya dia ini.
Aku ngelihat dari Ace of Fire ini adalah sesuatu yang harus baik kamu dan dia lepaskan. Sekalipun kamu udah kayak udah putus di sini, udah nggak ada komunikasi lagi, tapi kamu sama dia tuh kayak masih saling suka inget gitu, kayak masih saling ada koneksi, ya, masih ada koneksi di sini. Bahkan mungkin kamu juga ngerasain hal itu. Entah hubungan kalian ini masuknya ke dalam karmic atau twin flame, tapi di sini fire energinya memang kuat. Ini lebih ke passion dan kayak kalau kalian deket itu akan deket banget. Kalau intimnya itu kan intim banget, tapi begitu kalian ada masalah dan udah lepas gitu satu sama lain tuh, kalau benci itu pasti benci banget, kalau sayang juga sayang banget dengan orang ini. Oke, skenario lainnya adalah tetap dia nggak akan dulu hubungin kamu. Kenapa? Karena di sini ada yang dia juga sudah punya pasangan lain, ada juga di sini yang dia udah move on, atau dia kembali lagi ke pasangan dia sebelumnya, atau pasangan dia yang sebelum sama kamu, atau pasangannya dia yang memang udah ada saat dia sama kamu. Aku ngelihat di sini yang kamu masih ngarep sih sama orang ini. Ada yang begitu, ada yang juga yang udah enggak. Tapi ada juga yang sebelah sini tuh dia kayak kamu tuh masih berharap sama dia, yang masih kepikiran lah sama orang ini. Dan di sini dengan adanya Two of Fire, aku ngelihat kamu yang coba menghubungi dia, tapi kamu nggak tahu harus hubungin dia kemana. Di sini kamu nunggu gelisah dan kamu berharap kalau misalkan dia ini akan jadi lebih baik lagi, dan kemungkinannya kamu juga nanya ke orang nih apa dia balik lagi atau enggak gitu, atau gimana nih dia sekarang kondisinya kayak gimana. Take time to breathe out. Di sini pesannya untuk kamu, aku lebih ngeliat ini adalah untuk kamu harus ambil jeda dulu, ambil waktu dulu hanya untuk diri kamu sendiri gitu. Dia harus jangan sampai kamu yang terus memikirkan orang yang sebetulnya udah nggak mikirin kamu lagi, ya. Karena aku lihat bahwa orang ini tuh kayaknya dia udah nggak mikirin kamu lagi, yang dia masih inget dia masih inget tuh, maksudnya dia kalau kamu ketemu lagi dia masih akan kenal kamu, dia masih tahu kamu. Bukan berarti dia selalu inget atau inget terus sama kamu, enggak. Tapi aku ngelihat bahwa dia ini udah move on, dia udah maju, ada yang kembali ke pasangannya sebelumnya, ada yang kembali ke pasangan realnya dia, atau mungkin ke wife-nya, ke family-nya, ke keluarganya. Ada yang memang dia sudah punya pasangan lain, atau dia juga punya opsi lain. Ada yang fokus dengan karir di sini. Apa kemungkinan nanti ke depannya dia bakal ngehubungin kamu? Untuk beberapa orang di sini sedikit saja ini ada kemungkinan kamu bakalan ketemu dia yang gak sengaja, atau maybe one day dia akan tiba-tiba chat kamu lagi atau hubungin kamu lagi, tapi hanya sedikit. Dan untuk sebagian orang di sini yang memang dia tuh kayaknya udah melepaskan kamu, untuk orang yang buat dia itu adalah tanggung jawabnya dia, dan buat dia itu adalah ya hal yang seharusnya atau baiknya dia lakukan. Ada beberapa di sini yang hubungan kamu sama dia itu tampaknya nih masuk ke dalam karmic. Ada yang twin flame, ada yang karmic. Let's see more about this person. Akankah dia kembali? Ya, let go control issue. Ada honeymoon di sini. Reconciliation. Aku lebih ngelihat ini sebagai konfirmasi aja ya. Jadi seperti yang aku bilang, ada yang kembali lagi dengan pasangannya yang sebelumnya. Ada yang sudah punya pasangan yang baru, dan di sini ada yang melepaskan emosinya dia, ada yang melepaskan control isunya dia untuk lebih fokus lagi ke dalam pekerjaan dan juga karirnya. Ciri-cirinya aku lihat di sini dia medium ke tinggi untuk maskulin, rambutnya hitam, agak tipis, kemudian Indonesian skin, brown to fair, brown to medium, nggak fair juga nggak gelap banget gitu. Ada deception di sini. Kayaknya dia bohongin kamu nih, ini yang mungkin yang energi fire di sini. Ada juga untuk yang feminin, kalau kamu yang maskulin, untuk feminin di sini rambutnya panjang, slim, medium to tall, and then bisa jadi dia suka dance atau dia orang seni. Untuk maskulin, kalau kamu yang feminin di sini juga ada yang udah berumah tangga ya. Ada yang berumah tangga, ada yang kembali lagi ke keluarganya, ada yang mungkin ada kayak jenggotnya atau kumisnya gitu. Untuk yang feminin, aku ngelihat dia ini agak jutek gitu ya, cuek ya kayaknya. Oke, let's see inisial. Ada F, ada W, ada M, N, A, ada R, O, kemudian
Ada E dan G, juga P. Kita lihat zodiaknya. Aries, Taurus, Libra, Leo, Capricorn, Virgo, one more, Pisces. Okay, so I hope this resonates with you. If it doesn't resonate to you, you can choose other files. Kalau ini nggak resonate sama kamu, kamu bisa pilih file yang lain. Don't forget to share, like, comment, and subscribe. Goodbye. Hello Group 3, let's see apakah mantan yang ada dalam pikiran kamu ini, yang sudah lost contact sama kamu, dia akan kembali lagi ke kamu atau enggak. Ada new star is coming, new moon, two of earth. Okay, it's more ya. Six of fire. Aku lihat di sini ada yang lagi bingung. Dia kayaknya lagi bingung antara dia harus hubungin kamu lagi atau enggak. Dia lagi bingung apakah dia atau kamu bisa terima dia lagi atau enggak. Ada the hangman, ya, two of fire. Mungkin nih beberapa kayaknya aku lihat ada yang lost contact-nya itu baru belum lama ya. Ada di sini yang merasa bahwa dia kayaknya nggak usah deh hubungin kamu lagi gitu ya, ataupun mikir kayak enggak lah gitu, atau mikir kayak kamu bisa nggak sih balik lagi sama kamu atau berhubungan sama kamu ini worth it nggak gitu ya. Queen of Fire, Ace of Air. Di sini aku ngerasa bahwa dia itu kayak mikirnya kalau kamu dihubungin lagi, kamu masih marah nggak, kamu masih kesal nggak sama dia, atau misalkan kamu masih sama nggak, kamu udah berubah atau belum, atau kamu masih orang yang sama gitu. Jadi dia kayak masih ragunya tuh ke situ. Kalau dia yang salah sama kamu, nah dia takut kamu marah. Kalau kamu yang bikin dia marah, dia nanyanya kamu masih sama nggak, atau udah berubah atau belum gitu. Jadi dia mungkin kayak pengen konfirmasi dulu, pengen tahu dulu kondisi kamu sekarang tuh kayak gimana. Dan aku lihat di sini itu yang bikin dia ragu, karena mungkin dia ngerasa bahwa kamu ini adalah orang yang emosional menurut dia ya. Ada Nine of Earth, Messenger of Water, Fortune Wheels, dan Patience. Oke. Di sini aku ngelihatnya orang ini dia pasti akan nanya dulu nih sama teman kamu, atau dia akan stalking sosmed kamu, liatin status kamu, apakah kamu ini udah berubah atau enggak. Itu intinya, dia pengen tahu apakah kamu ini udah berubah atau enggak. Nah, kalau misalkan dia ngerasa kamu ini udah berubah, dia akan hubungin kamu lagi. Kalau dia ngerasa bahwa kamu ini akan ngerespon dia atau udah nggak marah lagi sama dia bakal hubungin kamu lagi. Dan kalau dia ngerasa kamu ini udah berubah, udah nggak marah-marah lagi, udah kayak nggak akan kayak dulu lagi lah gitu intinya, dia akan hubungin kamu. Di sini dia hanya mungkin kayak berani stalking aja. Aku lihatnya kayak dia tuh suatu hari nanti bakalan stalking kamu, dan kamu kayak simpen status apa, terus tiba-tiba dia ada ngechat kamu. Tapi kemudian habis dia ngechat itu, nggak lama dia akan lost kontak lagi sama kamu. Oke, jadi kayak orang itu tuh kayak ngechat kamu tuh buat ngecek doang gitu, Kak. Respon kamu seperti apa, ke dia dibales enggak gitu. Kalau dibilang balik lagi ke dalam hubungan sama kamu, kayaknya aku nggak ngelihat itu di sini, karena untuk ngehubungin kamu lagi aja dia tuh ragu. Dan aku juga nggak tahu kenapa, kayaknya lihatnya di situ kamu juga capek sama orang ini kayak gitu terus ya kan. Ada heart to heart conversation, calling in your soulmate, you deserve love, garden fantasy, deception. Ya aku lihatnya orang ini, kalau kamu yang marah sama dia yang bikin salah, nah mungkin dia nih kayaknya ketahuan sama kamu cheating on you. Dan untuk yang lainnya, aku ngelihat di sini bahwa dia dan kamu itu hubungannya on off. Jadi kalau misalkan dia ngehubungin kamu, nanti enggak, nanti hubungin ntar enggak lagi gitu. Yang ini tuh kayak bikin kamu tired juga. Ada finances and career, atau mungkin kamu juga nggak terlalu suka dengan kebiasaannya dia. Ada religious factors, yang untuk file ini agak general ya. Ada yang soal di masalah religiousnya juga. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang LDR sama orang yang jauh, kemudian atau beda agama, atau mungkin dia saying something which is not good ya. Mungkin dia minta kamu sesuatu atau mengatakan sesuatu hal yang ya nggak baik lah, oke? Atau bertentangan dengan religious factor, and you say no, I'm not that kind of person, and then kamu lost contact gitu sama dia, atau kamu yang gak nyangka, oh ternyata dia orang yang begitu. Jadi kalau dia akan hubungin kamu lagi, kemungkinannya iya,
Tapi di sini juga kalau misalkan hubungan itu akan intens lagi atau komunikasi itu akan intens atau enggak atau kayak sebelumnya atau enggak, ini gimana kamunya lagi? Gimana kamunya? Apakah kamu mau terima dia atau enggak? Oke, jadi dia tuh kayak ragu, pengen tahu dulu respon kamu. Nah, kalau menurut dia kamu udah nggak interest lagi sama dia, udah nggak respon lagi sama dia, jadi dia akan pergi. Ada Gemini, Gemini, Scorpio, Leo, wah Leo nih, ada terus ya. Sagittarius, Libra, Taurus, Virgo, Pisces. So, I hope this resonate for you. Semoga ini resonate sama kamu. Kalau ini nggak resonate, kamu bisa pilih pile yang lain, oke? Take it easy, take it lightly, because this is just a fun reading. Goodbye. Halo Group 4. Let's see, apakah si mantan kamu yang udah no communication ini akan balik lagi ke kamu atau enggak? Di sini kalian sudah punya expect powerful change, new moon, eclipse. Kayaknya ada seseorang yang udah memblok semuanya. Ya, kayak ngeblokir semuanya. Kayak yang menutup rapat dan sama sekali gak ngasih celah sedikit pun. Oke, kamu punya Two of Fire, Queen of Earth, Seven of Water, Ten of Fire, King of Air, Nine of Earth, Six of Fire, Love, Three of Air. Oke, one second, sebentar ya. The Empress, Nine of Water. Kalau aku lihat di sini, dia kayaknya udah ngeblokir semua komunikasinya dia sama kamu ya. Aku ngelihat di sini ada kesedihan yang dalam. Entah ini kesedihan, aku lebih ngelihat ini adalah kesedihannya kamu. Buat yang feminin. Di sini energi femininnya kuat dan dari energi maskulin yang menolak gitu. Jadi kalau aku lihat kenapa dibilang ini feminin, bukan berarti energi feminin itu bukan berarti kamu yang feminin ya, enggak. Tapi ini kayak energi femininnya kuat yang emotional, yang lebih emotional. Kemudian yang dari maskulinnya aku energi maskulin di sini atau aku ngelihatnya kayak dia udah ngeblokir semuanya. Kayak udah yakin banget dengan apa yang dia udah lakukan. Dan di sini aku ngelihat kamu yang kayaknya kepikiran sama orang ini. Aku ngelihatnya untuk yang pile 4 ini, kamu disakiti tapi masih juga kamu yang ngarep. Kamu yang dikhianati, kamu yang dibohongin, kamu yang dijanjiin. Tapi kamu juga yang masih pengen dia kembali lagi ke kehidupan kamu. Why dear? Jangan seperti itu. Ace of Fire. Aku ngelihat ini tuh kayak hati kamu nih yang antara marah, sedih, sayang, kemudian juga bingung. Kamu kebingungan yang kamu mikirin terus, kamu nggak tahu harus berbuat apa. Sementara pasangan kamu, dia yang kamu pikirkan, yang udah lost contact, dia udah ngeblokir semuanya. Dia di sini aku lihat dia udah move on dari kamu. Aku lihat dia udah terbebas dari kamu. Untuk yang pile 4 ini, aku lebih ngelihat energi kamu di sini. Di 1, 2, 3, 4 kartu ini kamu. Sementara dianya sendiri dia udah nggak bingung lagi dengan apa yang dia pilih gitu. Dengan meninggalkan kamu, dia udah nggak kepikiran buat kembali lagi sama kamu. Kamu yang kayaknya masih terjebak di sini, sementara dia ya The Magician. Menurut dia, meninggalkan kamu ini adalah keputusan yang tepat yang bisa dia ambil. Karena dia di sini harus memilih. Dia harus memilih antara kamu, antara temptation-nya dia, antara hasratnya dia dan tanggung jawab. Dan tentu saja di sini dia lebih memilih tanggung jawabnya dia. Ada The Tower. Ini sudah fix. Kalau aku lihat udah ada The Tower di sini, ya ini tuh udah tandanya bahwa orang ini dia udah lepas, udah bener-bener lepas dari kamu, udah bener-bener yang kayaknya sulit lah untuk kalian bisa bareng lagi. Menurut dia sudah hanya ingin menjalani hidupnya yang baru, yang hidupnya yang sekarang tanpa kamu, udah lepas dari kamu, yang dia udah nganggap kamu itu adalah masa lalunya dia. Dan ada The Chariot ya, dia udah pergi, dia udah ninggalin kamu, dia udah nyakitin kamu. Dan di sini yang kamu tuh masih ada di energi The Empress yang masih mengharapkan dia. Ada Strength. Oke, kamu harus kuat ya dear. Di sini kamu diminta untuk bisa lebih bersabar lagi. Aku ngelihat bahwa move on untuk kamu, healing untuk kamu ini cukup lama. Karena kamunya sendiri yang benar-benar masih ngerasa kamu punya chemistry sama orang ini, yang kayaknya kamu masih pengen balik lagi sama dia, yang kamu masih tetap ngerasa optimis kalau misalkan dia itu sayang sama kamu, kalau dia itu masih
masih suka sama kamu, kalau dia masih ingat sama kamu, kalau dia begini tuh sekarang itu pasti karena ada sesuatu hal, bukan kemauannya dia gitu. Yang kamu udah masih kekeh kayak gitu, kamu belum bisa membebaskan diri kamu masih yakin dan percaya sama orang ini, entah apa yang dia bilang ke kamu, aku nggak tahu. Padahal kamu itu pantas mendapatkan cinta, dan kamu lebih baik semakin fokus lagi dengan ibadah kamu, ya, dengan Tuhan. Di sini ada deception, ada orang yang membohongi kamu nggak mau terima itu. Dan ada heart to heart conversation. Heart to heart conversation ini aku ngelihatnya itu kamu yang harus bicara dengan diri kamu sendiri. Coba bicara dengan Tuhan, bicara dengan hati kamu, apa yang sebenarnya terjadi. Buka mata kamu. Kalau misalkan jangan hanya mengingat apa yang udah terjadi antara kamu sama dia, manisnya kamu sama dia seperti apa, jangan. Tapi lihat juga kenyataannya sekarang tuh kayak gimana. Oke? Ciri-ciri dari orang ini, rambutnya agak sedikit panjang untuk yang maskulin, tipis rambutnya, kemudian badannya slim to medium, tingginya juga medium to tall, and then ada yang short juga, ada yang pendek juga, dan badannya agak besar. Tapi kalau yang slim itu medium to tall. Kulitnya Asian skin, ada yang foreigner juga, ada yang orang asing juga di sini. Ya, ada yang udah berkeluarga, ada yang udah punya anak, tentu saja. Dan kamu juga mungkin seperti itu. Dia adalah orang yang kalau dia lagi sama kamu, dia tuh sayangnya luar biasa, nunjukin perasaan sayangnya ke kamu, perhatiannya ke kamu tuh luar biasa, tapi ngebohongin kamunya juga nggak nanggung-nanggung ya. Kalau untuk yang feminin, rambutnya panjang, bergelombang, and then ya dia punya mata yang indah, atau kamu mungkin tertarik dengan matanya dia. Kemudian di sini warna kulitnya medium toned to fair toned. Badannya dari slim ke medium, tingginya juga medium to tall. Apalagi yang bisa aku lihat di sini. Basically orang ini feminin ini dia adalah orang yang soft, dia adalah yang lembut kayaknya gitu. Jadi kayak nggak mungkin deh dia bohongin kamu, nggak mungkin deh dia seperti ini, karena kamu taunya dia tuh soft, dia tuh lembut, feminin. Dan untuk yang maskulin, aku ngelihatnya di sini ya ada sih yang badannya nggak slim ada, tapi dia juga kayak slim to a little bit fat, besar ya badannya. Untuk yang maskulin, this is general reading, viewers, nggak akan resonate dengan semuanya. Kita lihat zodiaknya. Dan juga di sini aku mau lihat inisialnya. Ada W, ada L, ada E, ada S, ada M, ada P, ada A, and then ada C, F, R, Leo, Aquarius, Capricorn, Libra, Scorpio, Sagittarius, Pisces, Taurus, Virgo. Okay, that's all. So thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Have a good day. Bye-bye.